Mas, agama itu perlu nggak sih kita bela? Atau bahkan juga Tuhannya, Mas, apa perlu kita bela? Mungkin untuk sebagian orang perlu, Mas ya. Nah, tinggal lihat dari sudut pandang mana kita bicara tentang membela agama. Nah, karena ini kan tentang kelompok, tentang organisasi ya. Artinya kita mau membela agama ini dari sisi yang mana? Untuk kepentingan kelompokkah, kepentingan organisasikah, atau untuk kepentingan hajat hidup orang banyak ini? Artinya nggak peduli apapun agamanya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang Tuhan ya, siapa yang membela Tuhan, Mas Yahya? Apa kita mau membela Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, terus kemudian kita mau berperang gitu dengan saudara kita gitu, hanya karena perbedaan sudut pandang tentang ketuhanan begitu, Mas Yahya? Nah, ini tentu kembali lagi cara berpikir setiap orang pasti berbeda-beda ya. Kita mencoba untuk menempatkan di posisi yang seharusnya. Kalau kita bicara tentang agama, Mas Yahya, agama ini kan mengajarkan tentang apa yang baik dan yang benar. Nah, itu coba kita gali. Baik dan benar ini untuk siapa? Untuk diri sendirikah? Untuk kelompokkah? Untuk golongankah? Atau justru baik dan benar ini secara luas untuk kehidupan di jagat raya ini? Nah, ini harus kita pelajari. Jangan sampai kemudian justru kita terpeleset ya di dalam kita memahami arti daripada ajaran-ajaran yang ada di dalam agama tersebut. Apalagi kalau kita bicara Tuhan, masa iya Tuhan harus dibela, Mas Yahya? Dengan cara apa kita mau membela Tuhan? Apakah dengan cara menegakkan agama yang kita anut? Apalagi kalau kita nggak ngerti isi atau makna yang terkandung di dalam ajaran-ajaran agama tersebut, apapun agamanya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, agama tidak perlu dibela, dan Tuhan apalagi jelas tidak perlu dibela. Justru yang harus kita bela adalah kepentingan kehidupan dari seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini. Tentang yang baik dan tentang yang benar, apapun itu yang harus kita bela. Ya, banyak sekali yang ingin membela agamanya ya, ketika agama itu disindir, dijelek-jelekkan. Ini termasuk juga membela Tuhannya ya. Kemudian muncul istilah jihad, Mas. Nah, akan tetapi banyak orang yang salah mengartikan jihad ini, Mas, sebagai peperangan atau perang suci ya. Sebenarnya apa sih, Mas, arti jihad itu? Ya, jihad mungkin dalam bahasa agama bisa dikatakan luas sekali ya, Mas Yahya ya. Ahli agama tentu sudah paham tentang arti daripada jihad, terlepas dari adanya banyak oknum juga, Mas Yahya, yang salah atau mungkin berbeda cara mengartikan jihad itu sendiri. Sehingga tidak jarang hal-hal yang salah, tidak tepat itu dikait-kaitkan dengan jihad yang katanya membela agama, membela Tuhan ya. Padahal kalau kita mau berpikir dengan luas, dengan hati yang lapang, harusnya jihad itu apa ya, bisa dikatakan peperangan untuk melawan hawa nafsu yang ada di diri kita secara luas. Karena dengan kita mampu melawan apa yang tidak benar, apa yang tidak baik di dalam diri kita, artinya yang nanti berdampak untuk kehidupan di jagat raya ini, ya disitulah kita berjihad. Artinya jihad yang sesungguhnya itu kalau menurut saya secara pribadi ya jihad dengan diri sendiri, melawan amarah kita, melawan hawa nafsu kita, melawan semuanya, Mas Yahya, yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan, baik secara pribadi, secara kelompok, golongan, apapun itu. Kalau hasil akhirnya nanti kita hanya akan bertengkar, berperang, menyakiti satu dengan yang lain, ya saya rasa itu nggak tepat, Mas Yahya. Jadi lebih ke jihad yang sesungguhnya itu buat saya bukan sebagai orang yang ahli agama ya, saya ini orang yang bodoh tentang agama. Tapi menurut saya jihad yang sesungguhnya adalah jihad melawan diri kita sendiri. Supaya kita bisa menjaga perdamaian,
kita bisa menjaga keselarasan hidup di dunia ini dengan siapapun, Mas Yahya? Ya Mas, sebenarnya mungkin ya kesalahpahaman itu muncul karena caranya yang salah dalam menyampaikan apa itu makna dari jihad ya Mas ya. Jihad dikaitkan dengan konteks peperangan dulu ketika masih zaman kenabian ya, sehingga masih diterapkan sampai sekarang. Kan ini sudah beda zaman ya, sudah bukan lagi waktunya untuk berperang ya Mas ya. Seperti yang Mas Wahyu katakan tadi, bahwa jihad di zaman sekarang ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya kalau kita ambil dari makna apa yang diajarkan dalam agama, justru agama itu adalah pembawa rahmat ya Mas, bagi seluruh alam. Nah kemudian ini dipelintir menjadi apa ya, justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Ya, disinilah Mas Yahya, pentingnya kita mempelajari segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan ini, baik untuk menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta ya, yang kita yakini, kita imani sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dan bagaimana pentingnya juga kita ini menjaga hubungan baik dengan alam semesta ini, Mas Yahya. Nah, kebanyakan di antara kita ini justru terjebak dengan cerita, dengan kisah, atau dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pemuka yang disebut sebagai orang yang sudah paham tentang agama. Tapi kita tidak mau belajar untuk mencerna isi yang sesungguhnya. Nah, dari sini banyak sekali lah kita bisa melihat, bukan lagi dipelintir ya, tapi sudah dibelokkan. Seolah-olah ajaran jihad ini adalah membela agama dan membela Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal kita nggak sadar bahwa di situ kita diadu domba, bahwa di situ kita sudah dibelokkan, sehingga kita terjebak di dalam kepentingan-kepentingan, entah itu kepentingan politik, kepentingan sosial di dalamnya, Mas Yahya, dari kelompok, organisasi, atau golongan-golongan tertentu yang mengatasnamakan agama. Di sini kebanyakan kita terjebak, sehingga kita ini hanya ikut-ikutan saja, Mas Yahya. Makanya banyak bermunculan terorisme dan lain sebagainya, mengatasnamakan jihad dan lain sebagainya. Padahal kan ini jelas-jelas hal-hal yang salah gitu loh. Nah, kalau agama kita yakini sebagai rahmat untuk seluruh kehidupan yang ada di jagat raya, di alam semesta ini, artinya bukankah kita harus menjaga kedamaian, kita menjaga cinta kasih dengan sesama, bukan terus kemudian atas nama jihad seolah-olah kita membela agama, membela Tuhan, tapi saudara sendiri kita bunuh, Mas Yahya. Sesama manusia kita bantai, kita hujat, kita sakiti. Terus di mana pembelaan kita terhadap Tuhan kita, terhadap agama yang mengajarkan hal-hal yang baik dan yang benar? Ini pentingnya kita berpikir secara luas. Bukan lagi hanya menggunakan akal pikiran kita, tapi gunakan juga hati kita ini, Mas Yahya, supaya bisa merasakan manakala kita yakin dan iman bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Artinya seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini diciptakan juga, Mas Yahya. Nah, kalau kita yakin dan iman bahwa yang menciptakan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, wajib enggak kita menjaga seluruh ciptaan Tuhan itu? Ya, apapun perbedaannya, apapun lah segala kelebihan dan kekurangannya. Karena apa? Ya karena semua ini adalah ciptaan yang Maha Kuasa. Nah, ini wujud-wujud daripada kita, mungkin bahasanya membela ya, membela Tuhan. Padahal Tuhan nggak perlu dibela. Buat saya pribadi, lebih ke mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, belajarlah mengenal diri kita. Semakin mengenali diri kita, akan semakin kita mengenali Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak dengan dogma-dogma atau kepentingan-kepentingan yang ada di suatu golongan, kelompok, organisasi tertentu. Mau itu mengatasnamakan agama dan lain sebagainya. Tapi lebih ke kita mengenali diri kita. Bahwasanya kita ini membutuhkan cinta kasih. Kita membutuhkan kedamaian. Kita membutuhkan kebahagiaan. Kita membutuhkan segala sesuatu yang baik dan yang benar.
maka kita akan mampu melakukan itu juga kepada seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini. Jadi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengenali dirinya sendiri. Kalau belum kenal diri sendiri, jangan mengaku kenal Tuhan. Karena dari mengenali diri kita sendiri, maka kita akan mampu mengenali seluruh kehidupan yang ada. Penting menjaga diri kita. Penting merawat diri kita. Penting juga menjaga dan merawat seluruh yang ada di jagat raya ini. Karena kita saling, Mas Yahya. Kita ini saling. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Untuk itulah diciptakan segala sesuatu yang berbeda-beda. Bayangkan kalau semua sama. Nggak ada perbandingan, nggak ada pelajaran di sana. Di tangan saja kita berbeda. Ada kiri, ada kanan, Mas Yahya. Kaki juga demikian. Mata juga demikian. Bayangkan kalau itu di posisi yang sama, dengan bentuk yang sama, kira-kira bagaimana kira-kira Mas Yahya? Apakah bisa digunakan dengan sempurna? Saya rasa tidak akan bisa. Jadi kita belajar dulu mengenali diri kita. Kalau kita disakiti, kita merasa sakit, maka jangan kita menyakiti orang lain. Kalau kita merusak diri kita, maka akan rusak kehidupan kita. Maka jangan juga kita merusak alam semesta ini. Artinya, ya itu tadi, penting kita memahami segala sesuatu hal itu dengan cara berpikir yang luas, dengan hati yang luar biasa lapang, sehingga nggak sempit cara berpikir kita, sehingga tidak mudah kita ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu, Mas Yahya. Ya, jadi makna dari jihad yang sebenarnya itu ya perjuangan menuju kebaikan dan kedamaian sebenarnya, bukan untuk membunuh atau menyakiti yang berbeda keyakinan dengan kita ya Mas ya. Nah, kemudian bagaimana Mas cara kita sebagai individu agar bisa menjalankan jihad dalam kehidupan sehari-hari tanpa kekerasan, Mas? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, jihad yang sesungguhnya menurut saya orang yang bodoh ini adalah jihad dengan diri kita sendiri, menegakkan kebaikan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak merasa bahwa diri kita ini yang paling baik dan yang paling benar. Kita harus mampu memadu padankan satu dengan yang lainnya agar tercipta kebaikan dan kebenaran yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi, individu, apalagi kepentingan kelompok atau golongan. Tetapi justru untuk kepentingan semua. Karena apa yang baik menurut pribadi kita belum tentu baik menurut pribadi yang lain. Apa yang benar menurut kelompok dan golongan kita belum tentu benar untuk kelompok dan golongan yang lain. Dari sini kita dituntut untuk belajar sadar, Mas Yahya. Jadi dengan kesadaran yang sesungguhnya, maka kita akan mampu menempatkan diri kita di posisi yang seharusnya, dan kita mampu untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik, dengan benar, tidak terjebak sekali lagi dengan kepentingan-kepentingan yang ada di kelompok, golongan, organisasi tertentu, apalagi kepentingan individu. Karena tentunya kalau kita terjebak di sana, itu justru akan merugikan semuanya, Mas Yahya. Bisa juga, Mas Yahya, ini contoh saja mungkin ya, kalau kita katakan sebagai jihad, melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri, artinya menanggalkan seluruh ego, kepentingan individu, kelompok, golongan. Kita juga bisa mewujudkan itu semua. Misalkan kita berjihad dengan cara kita membantu sesama dari kelaparan, kita membantu sesama yang lemah, yang lagi kesusahan, yang lagi kena musibah. Artinya dalam konteks secara luas, kita berjihad untuk kepentingan hidup orang banyak dalam segala hal. Saling tolong-menolong, saling membantu, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi dengan seluruh unsur kehidupan ini. Termasuk kita menjaga alam semesta, kita merawat kebersihannya, kita merawat hutan, kita merawat semuanya, Mas Yahya. Itu bagian daripada jihad yang sesungguhnya. Tapi itu menurut saya secara pribadi, Mas Yahya.